Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di sesi materi berikutnya setelah external pressure design. Sekarang kita akan masuki subbab baru, yakni design of stiffener ring atau design of stiffener. Design of stiffening ring atau design of stiffener. Nah, di materi kali ini, di design of stiffening ring ini dilakukan bila dalam kalkulasi external pressure sebelumnya PA atau maximum allowable external working pressure-nya itu tidak memenuhi persyaratan, yakni kurang dari 15 psi. Maka langkah berikutnya adalah dengan membuat atau melakukan stiffening ring design, atau kalau tidak mau design of stiffening ring dengan melakukan kalau di cylindrical cell seperti yang kemarin ada dua langkah. Ketika PA tidak memenuhi syarat atau kurang dari 15, maka yang dilakukan adalah pertama, increasing T, thickness-nya dinaikkan sampai nanti menghasilkan PA lebih dari 15. Atau yang kedua, dengan melakukan decreasing L, mengurangi L-nya, ya, sehingga dari pengurangan nilai L itu muncullah stiffener. Nah, bagaimana cara melakukan desain stiffener yang memenuhi persyaratannya? Maka di sini akan dijelaskan oleh Pak Mekyesi. Nah, pertama seperti biasanya Pak Mekyesi memberikan penjelasan berupa notation yang akan memberikan gambaran terhadap apa yang akan ada di dalam stiffener design ini. Pertama ada A. A itu adalah faktor determined from the chart page 42 for the material used in the stiffening ring. Ini seperti penentuan A yang didapatkan dari figur G halaman 42, ya, dengan L per DO dan DO per T. Itu akan dapat faktor A. Nah, tetapi nanti apakah seperti itu? Nah, nanti akan kita lihat faktor A didapatkan seperti apa di stiffening ring. Yang kedua adalah cross sectional area of stiffening ring dalam square inch. Nah, AS ini adalah merupakan kalkulasi terhadap luas penampang dari profil yang dipilih. Misalkan profilnya profil I, profil L, profil T, nanti akan berbeda-beda luas penampangnya. Maka nanti akan ada kalkulasi perhitungannya seperti apa. Kemudian DO adalah outside diameter of cell dalam inch. E modulus elasticity of material yang bisa dilihat di halaman 43. Di chart of material itu nanti ada nilai E-nya, modulus elasticity-nya. Kemudian IS itu adalah required moment of inertia of the stiffening ring about its neutral axis parallel to the axis of the cell, ya, dalam N pangkat 4. Jadi ini adalah momen inersia dari profilnya atau stiffening ring stiffenernya terhadap sumbu netral yang paralel terhadap sel, ya. Kemudian kalau I aksen S itu adalah momen inersia yang dibutuhkan dari stiffener atau stiffening ring combine with the cell, ya, combine with the cell, digabung dengan cell section yang diambil which is taken as contributing to the moment of inertia. Jadi nanti ada bagian dari sel yang dianggap sebagai stiffener dengan area berapa? Ya, width of the cell section 1,1 akar DOT. Jadi nanti di bawah dari stiffener ada bagian sel yang dianggap stiffener
dengan panjangnya, dengan lebarnya di situ, the width of cell sectionnya 1,1 akar DOT. Kemudian LS ini adalah kalau di pembahasan sebelumnya itu namanya L, ya, jarak dari satu section ke section yang lain. Misalkan di situ ada center line of the ring to the next stiffening ring, atau to the head line at sepertiga deep, atau to the jacket connection, atau to cone to cylindrical junction. LS. Kalau kemarin L namanya. P external design pressure, dan T adalah minimum required wall thickness of cell. Nah, saya coba gambarkan dulu tentang IS dan I aksen S. Kalau bisa dilihat di sini, bentar saya ambilnya. Nah, misalkan di sini kita gambarkan salah satu sel misalnya. Ini ada sel. Bentar. Ini sel, kemudian ada stiffener. Misalkan bentuknya adalah profil I, ya, profil I. Nah, ini adalah selnya, saya arsir begitu. Nah, kemudian ini profil dari stiffenernya. Stiffenernya berbentuk profil I. Jadi ini stiffenernya. Ini saya kasih nama stiffener. Nah, stiffenernya ini adalah sel. Nah, kalau kita ngitung IS berarti kita hanya menghitung momen inersia dari profil ini saja. Ini namanya IS. Tapi kalau IS aksen, ada bagian dari sel yang dianggap sebagai profil stiffener. Berapa lebarnya? Di sini diambil, misalkan di tengah-tengah. Nah, gini sampai di sini. Nah, ini diambil dengan lebar tadi 1,1 akar DO kalikan T. Nah, ini nanti dianggap sebagai bagian dari profil stiffener. Ya, kalau IS bagiannya cuma satu, saya asli yang merah, ini saja. Nah,
Nah, ini adalah untuk perhitungan IS. Sedangkan yang I aksen S, I aksen S nanti akan melibatkan dua. Satu yang ini saya lingkari, dua bagian ini. Jadi dua. Satu ditambah dua. Nah, ini pengertian dari yang tadi disampaikan Pak McJesse. Apa itu? I aksen S itu adalah moment inertia of stiffening ring combined with the cell section. Cell sectionnya yakni besarnya ya berapa itu? 1,1 akar DOT. Ya. Baik, sampai di sini tidak ada masalah ya. Jadi nanti kalau kita mau menghitung untuk yang aspeknya adalah I aksen S, maka ada bagian di sel yang diperhitungkan sebagai bagian dari stiffenernya. Kalau IS adalah momen inersia profilnya saja. Kalau I aksen S di bagian sel diambil 1,1 akar DOT, itu nanti combine dengan profilnya. Jadi 1,2. Oke ya, sampai di sini saya pikir sudah mudah dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana prosedurnya. Prosedur di dalam melakukan desain stiffening ring ini. Nah, di sini Pak McJesse memberikan guidance. Ada 1, 2, 3, 4 sampai akhir di sini. Tetapi saya akan mempermudahnya dengan membuat flowchart supaya saudara mudah di dalam memahami untuk melakukan design of stiffening ring atau stiffener. Pertama kita mulai dari mana mulainya? Select type of ring. Saudara pilih profilnya. Type of ringnya atau profilnya. Profil I kah, profil L kah, profil T kah, atau profil yang dimaui oleh customer kita. Kalau sudah profil kita dapatkan, ya, profil kita dapatkan, maka yang kita lakukan adalah bisa langsung menghitung calculate moment inertia profil. Nanti ada caranya. Yang kedua, atau yang terserah mau yang didahulukan yang mana, atau yang untuk mempermudah dihitung dulu calculate cross sectional area AS-nya. AS itu yang mana? AS itu ya, kalau saya gambarkan di sini, jika saya punya profil L misalkan, profil L begini, misalkan profilnya panjang ke sana, maka yang dimaksud AS itu adalah cross sectional area, luas penampang yang ini ya, penampang melintangnya ini. Ini namanya AS. Nah, AS-nya. Kalau misalkan bentuknya profil T, misalkan seperti ini, panjang sana, maka AS-nya itu adalah
penampang melintangnya. Sama ini. Ya, ini juga disebut AS. Ya. Nah, jadi menghitung AS. Yang berikutnya adalah assume number of ring. Assume number of ring itu artinya di dalam vessel tersebut nanti butuh ring berapa. Kalau butuh ring 1 berarti jaraknya nanti LS-nya akan berbeda. Ya. Misalkan ditentukan jumlah ringnya 2, berarti nanti akan berbeda LS-nya. Maksudnya gimana? Ini gambarannya. Saya misalkan punya sel nah begini. Ini ada vessel. Nah, kemudian assume dari stiffening ringnya, stiffenernya berapa? Misalkan diambil 1. Saya pasang 1 di sini. Atau 2. 1 di sini, 1 di sana. Maka nanti akan menyebabkan LS-nya berbeda. Kalau ini dari center sini ke ujung sepertiga sana. Kalau ini berarti ada 3 macam. 1 di situ, ujung di sana. 1, ujung di sini. 1. Nah, kalau ini jelas sama panjang. Kalau ini nanti harus distribute them proportionally. Artinya distribute them proportional itu jaraknya tidak selalu sama. Ya, tergantung pembagiannya yang memudahkan. Nanti ada contohnya di sana, ya. Jadi ini juga disebut LS. Ini juga LS. Ini LS. Ini LS. Ini juga LS. Loh Pak, kalau ada 3 LS panjangnya tidak sama, dipilih yang mana? Dipilih yang paling besar. Sehingga nanti ketika dipilih yang paling besar, kalau memenuhi syarat, ya itu yang akan dijadikan acuan untuk penentuan perhitungan berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah determine LS, maka di sini kalau di langkahnya Pak Pegesi, calculate moment inertia of selected ring or moment inertia of the ring combined with the cell section. Tapi ini tidak akan bisa dihitung jika kita belum bisa menentukan nilai A-nya ini. Nah, A itu didapatkan dari langkah berikutnya. The value of A shall be determined by the following procedure. B 3/4 kali PD per T plus AS per LS. Makanya di sini langsung saya bikinkan flowchart ya yang memudahkan saudara. Setelah LS didapatkan, saudara kalkulate B. Nah, 3/4 PDO T per AS per LS. Kalau sudah dapat nilai B, nanti B dibaca. Apakah B-nya lebih besar dari 2500? Kenapa kok lebih dari 2500? Begini ceritanya. Kalau kita perhatikan di dalam chart of material yang halaman 43 sampai 47 yang seperti kemarin ini kan ada begini. Nah, nanti dilihat lagi coba. Yang bawah ini A, yang kanan ini adalah B. Nah, B paling bawah di sini adalah 2500.
Nah, sehingga ini ditanyakan apakah B-nya dari hasil perhitungan lebih besar sama dengan 2500. Kalau iya, maka akan dapat faktor A. Misalkan ketemu faktor A yang kita hitung 3000, pasti di sini 3000. Ya. Maka dari nilai 3000 itu kemudian kita tarik ke kiri, berpotongan dengan temperaturnya, baru ditarik ke bawah, akan dapat nilai A. Ini tarik ke kiri, tarik ke bawah. Tetapi kalau jatuhnya itu nilainya kurang dari 2500, tidak ada dapat A, kecuali A-nya dihitung. Ya, jika no, maka A sama dengan 2B per E. Ya, jadi kalau nilainya kurang dari 2500, saudara langsung menghitung A, 2B per E. Nah, kalau sudah 2B per E didapatkan, A-nya kita pakai menghitung momen inersia. Ya, ada dua alternatif. Satu, IS DO kuadrat LS T plus AR per LS dikali A dari ini, kemudian dibagi 14 jika itu IS. IS itu artinya tidak melibatkan sel sebagai stiffener. Tetapi jika kita melibatkan sel sebagai stiffener, maka kita hitung I aksen S DO kuadrat LS kalikan T plus AS per LS kalikan A per 10,9. Jadi ini tergantung. Jadi calculate momen inersia tergantung desain kita, apakah melibatkan sel sebagai stiffener atau hanya stiffener saja. Nah, kalau sudah, tadi kita sudah menghitung, didapatkan nilai momen inersia profil kalkulatif, misalkan IXX, nanti kita bandingkan dengan hasil perhitungan. Ini yang diperlukan oleh vessel, ini yang disediakan oleh profil. Nah, yang dibutuhkan oleh vessel harus kurang dari yang disediakan oleh profil, atau yang disediakan oleh profil harus lebih besar dari yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah begitu, kalau yang disediakan profil I-nya sudah melebihi IS XNS, maka yes, oke, finish. Tetapi kalau belum, maka kita lari ke sana, memilih ring yang baru, ya, kemudian dihitung lagi dari awal. Begitu kurang lebih flowchartnya, ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian cara menghitung momen inersia dari profil yang kita dapatkan. Misalkan saya pilih profil, bentuknya profil T. Ini sel, ya, thickness-nya sudah tertentu. Misalkan ini thickness selnya, nah itu TS. Nah, gitu. Maka caranya adalah, misalkan ini profil T, kita bagi menjadi dua. Profil T1, ini T2. Nanti untuk mencari area, ya. Kalau langsung gimana? Susah kalau langsung. Nah, kemudian di sini ada nomor, ya, kita kasih nomor. Misalkan ini nomor 1, ini nomor 2. Karena areanya ada 2. Nanti kalau misalkan kita libatkan sel, di sini kita hitung sebesar W berapa? 1,1 akar DOT, kita kasih nomor 3. Nah, berikutnya adalah, nah, kalau misalkan yang ini dulu tidak melibatkan sel sebagai stiffener, maka kita hitung area 1. Area 1. Ya, area 1 mana? Berarti tebalnya ini kalikan sana. Misalkan saya kasih kode, misalkan ini
B, lebarnya B, tingginya D. Ini B, ini D. D1, D1, D2, D2. Nah, misalkan sini area 1 berarti B1 kalikan D1, area 2 berarti B2 kalikan D2. Kemudian ada Y, Y1, Y2. Y itu mana? Dari pusat berat bagian 1. Misalkan ini saya silang, berarti ini titik beratnya. Dari sini ke ini sama dengan Y1. Y2 pusat beratnya di situ, jarak dari sini ke situ itu namanya Y2. Kemudian dikalikan A1 Y1, A2 Y2, dijumlahkan di sini. Nah, dijumlahkan, ini juga dijumlahkan A1 plus A2. Setelah itu kita mencari nilai center gravity arah Z. Ya, arah X-nya nggak usah. Ya, karena kita mencari momen inersia yang paralel terhadap sel. Ya, ini sumbu paralelnya, berarti momen inersia ke sana. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan sigma AY-nya di sini. Ya. Ini sigma dijumlah AY. Nah, ini sigma A. CGY itu besarnya sigma A kalikan Y dibagi sigma A, dapat nilai angka nanti. Nah, misalkan angkanya saya taruh di sini garisnya. Blak, ini namanya CGY. Nah, H itu adalah jarak dari pusat berat bagian 1 ke pusat berat profil keseluruhan CGY. Kalau H2 berarti jarak dari CGY ke pusat berat yang nomor 2. Kemudian dikuadratkan, kemudian dikalikan A kalikan H kuadrat. Setelah itu menghitung momen inersia, ya, profilnya ini terhadap sumbunya masing-masing. Misalkan bagian 1 ini terhadap sumbunya masing-masing. Ini rumusnya. Nah, IX sama dengan BD pangkat 3 per 12. B-nya lebar, D-nya tingginya. B-nya lebar, D-nya tingginya. Sehingga nanti kita hitung yang nomor 1 berarti IX1 B kali 1 kalikan D1 pangkat 3 dibagi 12. Kalau IXX2 berarti B2 kalikan D2 pangkat 3 dibagi 12. D2 kalikan D2 pangkat 3 per 12. Ya, setelah itu dijumlahkan di sini. Ya. Ini juga dijumlahkan. Nah, kemudian I profil keseluruhan rumusnya ini. Ya. I profil
sigma AH kuadrat ditambah sigma IXX kurang sigma ini. Baru kita dapatkan. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, contoh. Ini ada contoh. Ya, contohnya adalah profil ini ya vessel, kemudian ada P15, DO-nya 96, length of vessel tangent to tangent 47 feet 8 in, ellipsoidal head, materialnya SA36, temperatur 500, modulus elasticity 27 juta PSI, bisa dilihat di chart 43, thickness-nya 0,5. Misalkan ini 0,5. Nah, di sini ya Pak McJesse memberikan arahan untuk menghitung nilai dari profilnya. Dipilih adalah profil L 6 kali 4 5/16. 5/16 itu tebalnya. Jadi kalau digambar profilnya itu begini. Dari ini 6 in, ini 4, kemudian tebalnya ini 5/16. Ya, 5/16. Nah, dihitung nanti ketemunya adalah AS penampangnya ini 3,03 square in. Kemudian dipilih using 2 stiffening ring. Ya, 2 stiffening ring dipilih. Nah, karena ini 47 feet 8 in, dia bagi sama Pak McJesse, distribute them equally. Nah, di sini dia bagi dengan tidak sama, ya. Yang 47 feet 8 in dibagi 16 feet 4 in, 15 feet 8 in. 15 feet 8 in. Nah, di ujung sini nanti dari tangent line itu ditambah sepertiga H. 15 feet 8 in, 15 feet 8 in ditambah 8 in, itu ketemunya ini kalau 8 feet ditambah 8 feet kan sama dengan 8 in ditambah 8 in kan sama dengan 1 feet, ya, 1 feet 4 in. Jadi ini 4, saya tulis 4 in, 1 feetnya nyimpen ke atas di sini 1 feet, sehingga di sini 16 feet 4 in. Nah, ini ketemunya sama dengan itu, ya. Nah, kemudian setelah itu dihitung momen inersianya, ketemu the moment inertia of selected angle yang ini, ya, yang ini momen inersinya ketemu 11,4 in pangkat 4 nih, kurang. Nah, kemudian B-nya dihitung, B 3/4 DO bla 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 bla, ketemu 2095. Karena kurang dari 2500 dimasukkan rumus 2B/E, ketemu 0,00015. Setelah itu dimasukkan IS bla 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 bla, ketemu 9,97 in pangkat 4. Nah, karena profilnya yang disediakan 11,4, ya, yang disediakan 11,4, yang diperlukan 9,97, maka ini oke, memenuhi syarat. Ya, since the required moment inertia 9,7,
is smaller than the moment inertia of selected angle, the vessel is adequately stiffened. Ya, jadi syaratnya dia harus profilnya harus memiliki moment inersia lebih besar dari yang diperlukan, baik IS maupun I aksen S. Ya. Berikutnya adalah cara-cara seperti kemarin yang sudah saya jelaskan juga, ya, membaca L per DO, DO per T, ya, kemudian ada, nah ini adalah contoh cara membuat tabulasi seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Misalkan ini profil I, tapi ada sel yang dilibatkan, ya, selnya dilibatkan sebagai bagian dari stiffener. Nah, maka dimasukkan di situ I1, ini 2. Misalkan ini rekomendasi yang berikutnya double I, ada sel dilibatkan. Ya. Kemudian ada pilihan yang lain. Ya, ini yang ada di halaman 96 97. Ada profil T melibatkan sel. Ada double, ya, ini melibatkan sel juga. Ya, itu contoh-contoh nanti bisa dipelajari dalam perhitungannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya coba jelaskan, ya, cara menghitung tadi yang momen inersia. Ya, momen inersia dari profil L 6 kali 4 5 per 16. Profilnya adalah 6 kali 4 5 per 16. Saya buat tabel. Area 1, yang mana area 1? Ya, area 1 yang ini, A. Ya. Area 2 yang B, B. Ya. B, ini B ini isinya. Ini A. Nah, A itu A ya, A1 ini A. B-nya atau B1-nya adalah yang tebal ini. Berapa itu? 5 per 16 atau 0,625. D-nya adalah 6 inch. Yang ini. Ya, ini coba, ya, yang ini adalah area A1-nya, B1-nya 0,3125 inch. Dari mana ini? Ini adalah 5 per 16 tebalnya itu. Kemudian D-nya, D1-nya 6. Yang mana 6? Ya, ini tingginya. Karena kita membaginya seperti ini. Saya potong di sini. Ini A, ini B. Nanti contoh yang kedua, saya potong di situ, ini A, ini B. Hasilnya harus sama, walaupun nanti kalkulasinya berbeda. Nah, kemudian kita hitung, yang B adalah B2, berarti yang ini, nah B2, 4 dikurang 5 per 16. Nah, B2-nya adalah 4 min 5 per 16. D2-nya 5 per 16. Karena kita lihat, nah ini D2-nya. Oke. Kemudian kita dapatkan A-nya. A1-nya ini, A2-nya ini. A1 adalah B1 kalikan D1, A2 B2 kalikan D2. Kemudian dihitung Y. Y-nya kok 3, dari mana? Nah, ini 6, saya bagi langsung, titik tengahnya ini adalah 3. Sedangkan yang Y2 di sini saya bagi, ini adalah 5 per 16 dibagi 2 atau 5 per 32.
Nah, 5/16 dibagi 2. Kemudian dikalikan yang ini dengan itu, ketemulah ini. Setelah ini ketemu, dibagi CG-nya ketemu 1,9175 inch. Nah, ingat 1,9175 inch. Di mana itu letaknya? Pasti letaknya kurang dari 3. Kalau saya mau buat, misalkan saya bikin garis. Nah, saya tarik. Saya misalkan aja di sini. Kalau ini 3, 1,9 itu lebih dari separuhnya. Nah, kalau separuhnya ini 1,5, berarti saya taruh di sini. Misal. Nah, ini adalah, saya ambil outline-nya. Nah, ini adalah garis CGY. Nah, sehingga nanti kita akan menentukan hanya H1 berarti adalah ini H1 L8 dikurang L14, L8. Ini dikurang L14 yang ini. Kenapa? Karena H1 itu jarak antara ini ke sini. Berarti ya 3 dikurangi CGY. Kemudian yang H2 ya 1,7. Dari mana itu? Nah, H2 yang ini berarti jarak dari CGY ke Y di sini. Besarnya CGY dikurangi Y2. Kalau H1 besarnya adalah Y1 dikurang CGY. Setelah itu dikalikan bla 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 bla, ketemu. Kemudian untuk EX1 itu adalah B1D1 pangkat 3/12. B-nya ini, yang ini dikalikan ini pangkat 3/12, ketemu ini. Ya. Nih. Oke. Kemudian BD2 mana? Yang tadi. B-nya yang ini kalikan D-nya ini pangkat 3/12. Ketemulah nilai sekian, 5,6. Dijumlahkan ketemulah 11,40609 inch pangkat 4. Ini sesuai dengan yang ada di bukunya Pak McYesi. Yang mana tadi? Ya. Nih, kalau kita lihat di bukunya Pak McYesi, nih 11,4 inch pangkat 4 itu dari ini. Oke. Kemudian kalau kita baginya beda, misalkan seperti ini, apakah sama? Ternyata sama. Hasilnya mana? Ya, kita lihat. Nih, hasilnya juga 11,4. Ya. Bedanya di mana, Pak? Nah, ini bedanya. B1-nya kan jadi beda. B1 tetap ini, ya 5/16. Hanya D2-nya yang D1-nya yang beda. Kenapa beda? Karena kita membagi di bawah ini. Nah, jadi D1-nya adalah 6 dikurangi 5/16. Kemudian B2 dan D2-nya, ya B2-nya 4 utuh, D2-nya 5/16. Baru nanti dihitung seperti yang tadi. Kan ketemu nilai yang sama. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti saudara akan memiliki ilmu tentang cara merancang Stevener Design. Baik, itu saja mungkin yang
bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar ya, dan juga tetap jaga kesehatan, imunitas, tetap rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, penuh dengan nutrisi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.